Halo semua, kembali lagi bersama channel Donat Ganteng. Kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Godzilla vs Kong. Oke, sebelum lanjut, silakan like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Scene diawali dengan Kong yang baru bangun. Ia pun bergegas untuk mandi. Di sisi lain, ada seorang anak kecil yang membuat boneka seperti Kong. Ia bernama Jia. Ia adalah keturunan terakhir dari suku yang tinggal di sana. Jia diselamatkan oleh Kong. Setelah Kong mandi, Kong sudah mengetahui bahwa ia berada di suatu kubah raksasa. Untuk memastikannya lagi, ia pun mengambil sebongkah kayu dan melemparkannya ke langit. Kayu tersebut menembus langit hologram di sana. Kong pun berteriak untuk melepaskan amarahnya. Di sisi lain, Dr. Eileen Andrew yang mempelajari tingkah laku Kong selama belasan tahun sedang berdebat dengan rekannya perihal Kong yang selalu memberontak dan kemungkinan kubah ini tidak mungkin selamanya menahan Kong karena Kong yang selalu membesar. Dr. Eileen Andrew pun berkata ini adalah satu-satunya cara agar Godzilla tidak menyerang Kong. Kemudian scene berganti. Terlihat seorang yang bernama Barney sedang merekam podcast konspirasi tentang perusahaan di tempatnya bekerja. Ia terlihat ingin membongkar kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Ia berencana mencuri file penting yang ada di sana dan membeberkannya. Dan sedikit info, Barney adalah salah satu teknisi di tempat tersebut. Dengan ilmu sok kenal sok dekat, ia mengobrol dengan rekannya di sana. Dan tiba-tiba, temannya ingin pergi ke toilet. Dengan kesempatan tersebut, ia mencoba mengcopy file rahasia di sana. Setelah hampir selesai mengcopy, ia dikejutkan oleh bunyi sirine sinyal evakuasi karena adanya Titan yang mendekat. Semua orang pun berusaha menjauh dari tempat tersebut. Titan yang mendekat adalah Godzilla. Dengan ganasnya, Godzilla memporak-porandakan tempat tersebut dengan semburan api berwarna birunya. Tembakan jet tempur pun tidak bisa menghalangi Godzilla. Barney berhasil selamat dalam serangan tersebut, dan ia sempat melihat sesuatu yang aneh di tempat itu sebelum Godzilla pergi. Dari kejadian tersebut, Godzilla yang dulunya dianggap pahlawan sekarang menjadi musuh manusia. Terlihat seorang gadis remaja yang bernama Madison sedang membujuk ayahnya, Dr. Mark. Ia berpikir, pasti ada sesuatu yang membuat atau memancing Godzilla menyerang tempat tersebut. Karena Godzilla sudah beberapa tahun menghilang dan tiba-tiba muncul hanya untuk menghancurkan kantor utama dari perusahaan Apex. Sepertinya ia ingin menghancurkan sesuatu di sana. Namun, ayah Madison tak menanggapinya. Ia mengatakan, manusia juga bisa berubah, apalagi monster. Madison pun pulang ke rumah dan mendengarkan podcast tentang konspirasi perusahaan Apex yang dibawakan oleh Barney. Di sisi lain, pemimpin dari Apex, Walter Simmons, terlihat mendatangi seorang ilmuwan yang bernama Dr. Nathan Lin. Ia datang bersama pengawalnya yang sepertinya tidak asing seperti Takia Genji di film Crow Zero. Mereka berdiskusi tentang teori Dr. Nathan terkait dengan rongga bumi. Rongga bumi ini kemungkinan adalah asal habitat para Titan, termasuk Kong. Walter Simon meminta bantuan Dr. Nathan untuk menemukan jalan masuknya dan mencari sumber kekuatan di sana. Namun, untuk masuk ke sana sangat mustahil karena gravitasi di sana akan menghancurkan kendaraan yang membawa kita, kata Dr. Nathan. Walter Simon menunjukkan wahana yang bisa mengatasi hal tersebut. Dr. Nathan pun terkesima. Lalu ia mengatakan ia tidak bisa menunjukkan jalan masuk ke sana. Yang bisa hanyalah makhluk yang berasal dari tempat tersebut. Tidak lain adalah Kong. Nathan pun pergi ke Skull Island, tempat di mana Kong berada. Ia berdiskusi dengan Dr. Eileen Andrew tentang rencana tersebut. Ia mengatakan hanya Kong yang bisa mengantarkan mereka ke tempat tersebut untuk menemukan sumber energi yang bisa digunakan melawan Godzilla dan sekaligus bisa mengantarkan Kong ke tempat asalnya. Dr. Eileen Andrew khawatir ketika Kong keluar dari sana, Godzilla akan menyerangnya. Setelah melalui perdebatan sengit, mereka pun menemukan jalan terbaik. Akhirnya,
Pasukan militer pun berlayar membawa Kong ke Antartika, tempat di mana pintu masuk rongga bumi tersebut berada. Kong terlihat tidur lelap di atas kapal tanker akibat obat bius yang diberikan. Tangan dan kaki Kong pun dirantai. Mereka berlayar berlawanan dengan arah yang pernah dilewati Godzilla, dengan harapan agar Godzilla tidak mendeteksi mereka. Anak dari Simon Walter pun datang. Ia bernama Maya Walters. Ia berniat membantu mengawasi perjalanan tersebut. Madison masih terlihat tertarik mendengarkan podcast konspirasi dari Barney. Lalu, ia menghubungi temannya Josh untuk bertemu dengan Barney. Singkat cerita, mereka sudah bertemu dengan Barney dan menyusun rencana. Kemudian, mereka pergi ke kantor Apex yang telah diporak-porandakan oleh Godzilla. Kita berpindah ke perjalanan Kong, perjalanan armada laut yang membawa Kong aman-aman saja. Kong menikmati indahnya sunset sambil menyantap ikan-ikan yang disediakan. Ketenangan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, alarm pendeteksi Titan pun berbunyi. Benar saja, Godzilla telah mendeteksi Kong sebagai suatu ancaman. Tanpa basa-basi, Godzilla langsung menyerang armada laut. Jet tempur dan kapal perang pun mencoba menyerang balik Godzilla, namun tak berhasil juga. Godzilla dengan mudahnya menghancurkan kapal-kapal di sana. Kong yang sedang terikat pun tak luput dari serangannya. Itu membuat kapal Kong terbalik dan membuatnya tenggelam. Nathan dengan cepat melepaskan ikatan Kong. Pertarungan pun tak terelakkan. Godzilla menghancurkan kapal dengan semburan api birunya. Semburan tersebut nyaris mengenai Kong. Setelah di dalam laut, Godzilla terus menarik Kong semakin dalam, sehingga membuat Kong ikut tenggelam. Dengan bantuan kapal militer di sana, Kong pun akhirnya berhasil selamat dan naik ke atas kapal. Kong terlihat begitu lemas dan lelah. Godzilla pun terlihat ingin menyerang. Dr. Ellen Andrew meminta jenderal untuk mematikan semua mesin kapal agar mereka terlihat sudah menyerah. Godzilla pun pergi setelah mengetahui mereka sudah tidak menjadi ancaman. Scene pun berganti. Terlihat Barney, Madison, dan Josh telah sampai di kantor Apex yang porak-poranda. Mereka pun masuk tanpa hambatan dan langsung menemukan elevator dan menuju ke lantai 33 di basement. Ketika mereka melihat-lihat keadaan di sana, tiba-tiba ada pengawas yang datang. Mereka pun bersembunyi di sebuah kapsul. Mereka terkejut. Ternyata, di kapsul tersebut berisi telur Skullcrawler. Ketika ingin keluar, mereka terkunci di sana. Kapsul tersebut akan membawa mereka ke Hong Kong melalui jalur cepat kilat. Karena perjalanan laut sudah tidak memungkinkan, jalur udara pun diambil. Kong yang sudah terbius diangkat menggunakan puluhan helikopter menuju Antartika. Sesampainya di sana, Kong terlihat kebingungan. Dia pun menjelaskan bahwa di lubang tersebut mungkin tempat di mana keluarga Kong berasal. Dengan cepat Kong masuk ke sana. Kong disusul oleh 3 kapal dari Apex. Tim yang masuk ke sana berhasil selamat dan tiba di dunia yang begitu indah, di dunia rongga bumi. Di sana, mereka melihat binatang-binatang purba hidup dengan tenang. Tiba-tiba, satu burung raksasa menyerang salah satu pesawat hingga hancur. Kong pun tidak tinggal diam. Ia langsung melawan burung tersebut. Burung tersebut pun berhasil mencekik Kong. Pasukan dari Apex pun tidak tinggal diam. Mereka langsung menembaki burung tersebut, sehingga Kong dapat membalikkan keadaan dan menghabisi burung tersebut. Kong langsung meminum darahnya. Scene pun berganti. Madison dan kawan-kawan tiba di Hong Kong. Dan ternyata, mereka tiba di tempat demonstrasi Mecha Godzilla. Dalam uji coba tersebut, Mecha Godzilla menghabisi Skullcrawler dengan mudahnya. Karena mencium ada suatu ancaman, Godzilla pun terlihat menuju Hong Kong. Kita lihat sekarang perjalanan Kong menuju tanah leluhurnya pun sampai. Ia menemukan kapak peninggalan leluhurnya di sana. Kemudian, ia duduk beristirahat di singgasana di sana. Tiba-tiba, kapak tersebut bersinar dan mengaktifkan energi di tempat tersebut. Di sisi lain, Godzilla telah sampai di Hong Kong. Para penduduk pun dievakuasi untuk menjauh dari tempat tersebut.
Godzilla merespon energi yang diaktifkan oleh Kong di rongga bumi. Godzilla pun menembakkan api birunya ke tanah, berniat menyerang Kong yang berada di rongga bumi. Di dalam rongga bumi, terlihat Maya menggunakan robot kecil untuk mengambil sampel energi yang akan dikirimkan ke ayahnya. Hal tersebut dapat mengaktifkan kekuatan Mecha Godzilla menjadi maksimal. Kong pun terlihat marah akan hal tersebut. Ia pun membangunkan monster-monster di sana. Monster-monster di sana pun menyerang pasukan Maya. Tiba-tiba, api biru dari Godzilla pun sampai di sana dan membuat lubang besar. Maya pun bergegas masuk ke pesawat dan berencana kabur melewati lubang tersebut. Namun naas, Kong menangkap pesawat yang dikendarainya dan langsung menghancurkannya. Kemudian, Kong bergegas menuju lubang yang dibuat oleh Godzilla, disusul dengan rombongan Dr. Nathan, Eileen, dan Jia. Sesampainya di Hong Kong, Kong dengan percaya diri menghadapi Godzilla dengan kapak barunya. Pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Mereka terlihat saling membalas serangan. Semburan demi semburan api biru pun dilancarkan oleh Godzilla. Kong dapat menghindarinya dan menangkis serangan tersebut. Kong pun berhasil memukul kepala Godzilla dengan kapak tersebut. Mereka berdua pun terpental. Pertarungan sengit pun kembali terjadi. Godzilla unggul jauh. Kong pun dikalahkan dan diinjak oleh Godzilla. Karena Kong sudah tak berdaya, Godzilla pun meninggalkan Kong. Kong pun terlihat begitu kelelahan dan mulai kehabisan napas. Terlihat rombongan Madison telah tertangkap oleh pasukan Apex dan dibawa menemui Simon Walter. Di sana, Simon menjelaskan tentang Mecha Godzilla kepada mereka. Simon pun mengaktifkan Mecha Godzilla dengan sampel energi yang dikirim oleh anaknya. Hal tersebut membuat Mecha Godzilla lepas kendali. Orang yang mengendalikannya mati tersetrum. Kini, robot itu menjadi liar dan menyerang semua yang ada di sana. Simon pun tewas di tempat. Rombongan Madison berhasil selamat. Mecha Godzilla pun keluar dari tempat tersebut dan menghancurkan area kota. Godzilla pun datang menghampirinya. Mecha Godzilla memborbardir lawannya dengan rudal dan tembakan. Pertarungan sengit pun terjadi. Ternyata, Godzilla tak berdaya dibuat oleh Mecha Godzilla. Di sisi lain, Nathan dan Eileen berencana membangkitkan Kong dengan menyetrum jantungnya agar ia bisa bangkit dan menolong Godzilla. Nathan pun membuat alat tersebut menggunakan pesawat yang dinaikinya ketika menuju rongga bumi. Alat itu akan diledakkan di dada Kong dan berharap dapat mengaktifkan jantung Kong. Alat itu pun diledakkan. Seperti yang direncanakan, Kong pun bisa hidup kembali. Dengan bantuan Kong, Godzilla menghadapi Mecha Godzilla. Walau sudah keroyokan, ternyata kekuatan Mecha Godzilla masih di atas angin. Terlihat, Kong sudah tak kuasa menahan serangan bor dari Mecha Godzilla. Tiba-tiba, bor itu berhenti bergerak dan Mecha Godzilla seperti kehilangan kekuatannya. Ternyata, itu adalah ulah Josh dan kawan-kawan yang menyiram sistem komputer di sana dengan alkohol. Kesempatan itu digunakan oleh Godzilla untuk mengisi energi kapak yang dibawa Kong dengan semburan api birunya. Dengan sigap, Kong langsung menghajar Mecha Godzilla dan memenggal kepalanya. Mecha Godzilla pun berhasil dikalahkan. Para penduduk pun berhamburan keluar. Madison pun bertemu dengan ayahnya. Kong dan Godzilla pun berdamai. Kong melepaskan kapaknya dan Godzilla kembali ke lautan. Singkat cerita, Kong pun kembali ke tanah kelahirannya bersama Jia. Kong pun terlihat hidup bahagia di sana dan cerita pun selesai. Oke, itu saja cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini bisa berkembang. Thank you.